Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birrul walidain, sebuah hal yang kerap kita dengar, tapi apakah kita paham dengan itu? Dan apakah kita telah tergolong ke dalam orang yang mengamalkannya? Ajaran birrul walidain dalam agama Islam menunjukkan betapa mulianya sosok orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul walidain adalah bagian dari etika seorang muslim untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebab ridha Allah adalah ridha orang tua dan murka Allah adalah murka orang tua. Hal ini sesuai firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi. Artinya, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Tidak hanya sampai di situ, Allah kembali berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Dari firman tersebut jelas Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Lalu apa saja yang bisa kita kerjakan di kegiatan sehari-hari kita sebagai salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua? Yang pertama, mendoakan orang tua. Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa mendoakan orang tua, dan salah satu doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak membentak orang tua. Ini terdengar sepele, namun kerap kali kita lalai terhadap ini. Semarah-marahnya kita kepada orang tua, jangan pernah sampai membentak mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk perbuatan tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian hal yang bisa kita lakukan adalah meringankan beban orang tua. Orang tua kita telah berjuang agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang layak. Cara paling sederhana yang dapat dilakukan untuk orang tua adalah membantu pekerjaan rumah. Dan di saat seperti ini, di mana kita senantiasa bersama orang tua, maka kita maksimalkan ini untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Selain itu, ketika kita telah memiliki penghasilan sendiri, hendaknya sebagian uang tersebut digunakan untuk merawat orang tua. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan orang tua kita dari segala mara bahaya dan tipu daya akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentoring ini mungkin cukup bermanfaat ya, karena kita semua bisa saling sharing-sharing ilmu. Yang mana ada dalil mengatakan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Setiap orang Islam wajib mencari ilmu. Halo, saya Muhammad Abdul Hidayat. Selama saya mengikuti mentoring ini, banyak sekali yang saya dapatkan. Dan tentunya juga, mentoring ini menjadi salah satu tempat bagi saya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain. Dengan adanya kegiatan mentoring ini,
saya mendapat banyak manfaat. Salah satunya, saya dapat bertukar ilmu dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Menurut pendapat saya pribadi, dengan adanya mentoring ini sangat bagus, karena jika kita sudah memasuki dunia perkuliahan, biasanya kita akan sibuk dengan urusan dunia. Nah, dengan adanya mentoring ini, kita akan diingatkan kembali tentang pentingnya urusan akhirat. Dengan adanya mentoring ini membuat saya makin dekat dengan agama Islam dan makin ingin mempelajari lebih dalam tentang ilmu agama Islam. Menurut saya, kegiatan mentoring yang selama ini dilaksanakan merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk memperdalam ilmu agama kita selama di dunia. Menurut saya, kegiatan mentoring ini sangat bermanfaat, apalagi untuk para mahasiswa. Dalam kegiatan ini, kita dapat menambah dan memperdalam ilmu agama Islam. Kita juga dapat berinteraksi dengan teman maupun kakak tingkat. Menurut saya, mentoring ini membuat saya menjadi dekat dengan agama, dan saya juga menjadi ingin lebih tahu agama Islam untuk lebih mendalam. Menurut saya, kegiatan mentoring telah menambah wawasan saya terhadap agama Islam. Kegiatan mentoring ini sangat bermanfaat. Karena kegiatan mentoring ini, saya menjadi lebih sering membaca Al-Quran dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengikuti mentoring agama ini membuat saya lebih memahami agama Islam dengan cara yang mudah, cepat, dan menyenangkan. Dengan adanya mentoring ini menjadi sarana mengingatkan saya untuk selalu menjaga iman dan akhlak saya, karena banyak membahas lebih dalam tentang agama Islam. Menurut saya, kegiatan mentoring sangat bermanfaat dan harapannya materi yang diberikan bisa lebih beragam dengan pembawaan yang lebih menarik lagi. Harapan kedepannya dalam penyampaian materi bisa dibawakan lebih menarik lagi. Dan harapan saya ke depannya adalah pembawaan materi mentoring akan disampaikan dengan cara yang lebih menarik. Dan harapannya untuk kedepannya bisa lebih menambah audiens lagi, sehingga amal jariahnya semakin banyak. Harapan kedepannya, semoga mentoring ini bisa menjadi tempat kita untuk tetap istiqomah menjalani agama dengan benar, dan tentunya mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Semoga kedepannya semakin banyak hal-hal bermanfaat dan pembelajaran yang bisa kita ambil ke depannya. Sekian tugas signing team dari grup mentoring kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.